syiar lancar dan aman. Ya, Ustadz Syafiq Riza diusir masih Banser. Kenapa Banser lebih mau jagain gereja dan ngusir Ustadz? Pertanyaan Banser yang mana itu? Nggak tahu, pokoknya pakai seragam Banser, kan gitu. Jangan bolak-balik Banser mana. Ya. Bisa nggak Anda membayangkan kalau wali kota Solonya siapa? Pak Mufti dah, orang Solo dah. Wakilnya Pak Hamdi juga orang Solo. Bisa nggak kira-kira kita kajian Ahad pagi di lapangan Manahan? Bisa, wali kota tanda tangan. Ntar setiap pulang satu orang dapat 10 juta, bisa nggak? Bisa. Kenapa tidak? Ya. Ini sekali lagi saya ingin katakan buat semua yang hadir, saya tidak ingin mengajak kita mengalami kerusakan software otak kita sebagai muslim. Orang muslim itu punya kehidupan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sebagai pesan dari saya buat teman-teman, kita berbicara politik, kita merebut kekuasaan. Dengan kekuasaan kita syiar jadi lancar, aman. Umat Islam tersantun di dunia akhirat. Coba lihat kemarin sepak bola dunia di Qatar, yang pakaian sembarangan ditutupi dengan pakaian panjang. Beberapa hari saja acara sepak bola dunia itu lebih dari 50.000 orang masuk Islam. Kita di negeri yang 80% muslim di Solo, adain sepak bola di Manahan, ya yang ikut nonton nggak sholat semua. Ya kan? Pertandingan 1:30 siang. Jam 10:30 sudah berangkat, lohor lewat. Asar pertandingan sedang berlangsung. Maghrib belum selesai. Isya muter-muter Solo. Sampai rumah jam 12. Makanya padahal sholat itu bainal muslim wal kufri tarkus sholat. Yang ketiga, menjadi tuan negeri sendiri. Paling tidak tempat ini adalah tempat yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Berulang saya bicara dengan mertua saya, bahkan beliau mengingatkan saya untuk tidak berpolitik. Terus terang saja kalau mau tahu. Saya bilang pada beliau, Pak Alfian ini politiknya strategis dan politik keumatan, bukan praktis, nggak nyari duit. Oh gitu ya, gitu. Walaupun ntar besok ngomongnya gitu lagi, namanya orang tua kan pengaruh kiri kanan banyak. Ngeri juga punya mantu kayak gini kan. Tapi kan anaknya ngasih pengertian tadi. Yang keempat, memudahkan tegaknya syariah. Anda boleh lihat karyawati di lingkungan kami ini, nggak ada yang nggak pakai jilbab, nggak ada yang pakai celana panjang, karyawatinya. Bukan berarti hebat, belum ideal, tapi paling tidak kami tidak pernah menyuruh mereka menggunakan topi sinterklas di saat mau Natalan. Banyak restoran-restoran umum yang punya Pak Haji pakai demi pelanggan. Hanya menginginkan datang 5 orang saja rela pakai gambar kekafiran. Ya. Padahal tadi saya sempat mendengar dari Unilever. Unilever itu setelah ada boikot produk Israel, itu 4 direktur utamanya mundur karena tekornya sekian besar, sekian triliun. Kalau kita ingat Lukas Ajinomoto, itu kekuatan politik sebenarnya. Makanya di Sumatera Barat tidak ada Indomart dan Alfamart. Apa Ustaz maksudnya? Iya, karena kesatu Indomart itu mematikan 12 warung pribumi. Itu politik, bukan amplop, bukan sego, bukan sembako. Ya susah, kita nggak bisa salahkan yang di bawah, yang di atas sama aja sih. Yang kelima, melancarkan urusan dan memenangkan kepentingan. Ini kalau diterangkan terlalu panjang, tapi saya berharap dipahami bahwa kekuasaan politik itu memberi banyak. Ini 6 ini bukan berarti cuma 6. Bisa 7, bisa 9, bisa 100, bisa 1.100. 1 juta, 1 miliar manfaatnya. Coba lihat gara-gara kekuasaan si Jokowi, seenaknya aja dia. Anaknya yang baru nggak bisa apa-apa, ijazah SMA juga kagak punya. Jadi calon wapres tuh. Kita cuma ngomel-ngomel doang, tapi dia jalan terus. Sekarang lagi tuh siapa tuh yang perempuan tuh, siapa namanya yang jadi yang anak yang perempuan siapa namanya? Wih, sekarang jadi tokoh nasional. Coba semua udah naik semua. Siapa lagi cucunya yang mungil-mungil, jadi apa nanti? Iya.
Iya, nanti itu jadi pendekar sakti dari barat. Aduh, ampun ya Allah, ya. Yang keenam, membendung kesesatan, kemaksiatan, kemusyrikan. Alexis itu, saya kan anak Betawi nih. Apa nggak Alexis, apa Kebongkaran, apakah Kalijodo, apakah berbagai tempat, termasuk yang di Tanjung Priok itu apa namanya, Bunda Yayu? Nggak kan, maksudnya kalau ibu-ibu kan, Keramat Tunggak ya, sering ke sana ya. Itu Keramat Tunggak kan berubah jadi Islamic Center. Artinya apa? Kekuasaan bisa membendung kesesatan. Ingat dulu, ada yang nendang itu, sesajen, ditangkap, suruh dipenjara. Oh, kalau bupatinya Pak Budi Haidar atau alias Budi Solihin, ada anak yang nendang sesajen, namanya dipanggil, sini kamu saya jamin sampai S3 beasiswa dari Pemkap. Oh, bisa begitu nggak? Bisa. Jangan terbalik. Jadi artinya, kalau kekuasaan itu bisa membendung kesesatan. Contohnya di Brunei. Di Brunei tanggal 25 Desember orang boleh Natalan, tapi di gereja masing-masing. Tapi ketika mereka Natalan di tempat umum lalu nutup jalan, langsung ditangkap, panitianya 5 tahun penjara tanpa proses hukum. Keren kan? Sekarang kita orang Islam ikut-ikut antri di gereja. Saya waktu di penjara sering-sering mau nangis, ya Allah. Itu gereja itu setiap hari itu waktu saya ditahan di Porong, itu 2 gerombolan. Setiap datang tuh bawa double paket. Nanti uang 200.000. Bayangin orang di penjara dikasih 200.000. Jadi mereka sengaja mengadakan pembagian saat Jumatan. Jadi mereka lebih memilih nunggu makan itu Pak Hamdi daripada sholat. Sementara ustadz di dalamnya datangnya dari kelompok-kelompok tetangga sebelah, yang kalau nggak diamplopin nggak mau datang. Jadi biar tahu saja dakwah-dakwah di penjara pun kita kalah. Jadi artinya kekuasaan politik itu tidak akan diberikan, direbut. Cara merebutnya tentu dilakukan dengan cara masing-masing. Maka langkah pertama, bilangin pada bapaknya, pada suaminya, rebut ketua RT dan ketua RW. Anda tidak perlu langsung jadi ketua RT, Pak Hamdi, tapi Anda punya orang yang ini, Anda yang jadi. Lu kalau jadi, bentuk remaja masjid ya, bikin kontrak politik. Kalau jadi ketua RW, 1, membuat kembali merevitalisasi remaja masjid. 2, gini. Pokoknya buat perjanjian politik kecil-kecilan. Ya, kalau mau contoh nih, saya kasih contoh. Di tempat saya tinggal di Tangerang itu, ada masjid namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Ada seorang ustadz namanya Ucu Syihabuddin. Ustadz Ucu itu punya kebiasaan memberikan pengarahan di saat pemilihan ketua RT. Nah, di lingkungan masjid itu ada 11 RT. Apa yang dilakukan? Nggak pernah terjadi ketua RT-nya Kristen, karena RT yang dipilih ada syarat tidak tertulis. Syarat tidak tertulisnya adalah calon ketua RT adalah yang ditemukan di masjid 3 bulan terakhir dan sholat di saf paling depan. Itu instruksi dari Pak Ustadz Ucu, tapi beliau udah meninggal sekarang. Yang begitu-gitu nggak dimainkan oleh para ulama-ulama kita. Oh, jangan campur-campur politik. Campur. Rasulullah aja yang ngajarin politik, ente kenapa jadi buang politik? Ya, yang nggak boleh ente nyogok orang, jelek-jelekin orang. Sayangnya waktu kita ini mungkin nanti lagi. Udah lewat sebenarnya di materi ini, menyadarkan pemilih Muslim. Oh, nggak milih aku milih dengan nggak milih nggak ada bedanya, gitu terus. Ya, kita sampai jam 11 nih materi kita banyak banget nih. Ya. Jadi kalau mau dilihat sebagai bentuk bagi yang mungkin mau buat kata kuncinya ya, penyadaran pemilih Muslim ini yang pertama harus dikasih tahu pemilih itu harus. Kalau kita nggak milih, suara sisa kita diambil, itu yang dicoblos-coblosin. Ada sebuah kampung tuh, 1 RW kerjanya malam-malam begini terus, nggak ada yang mau berangkat ke TPS. Mengikuti dan mengawasi proses pemilihan, terlibat. Nah ini nomor 3. Ini mungkin nanti sekitar tahun 2005, 2006 nanti kita harus mulai, ya kalau memang teman-teman alumni sudah menyebar luas secara nasional, kita adakan semacam membuat grup atau lewat apalah ya, untuk saling berkabar
rekrutmen KPUD, KPU, kita ikut. Sekarang memang dikunci semua oleh si Jokowi. Jokowi udah ngunci PDIP udah nggak bisa bergerak. Puan takut dia, karena kalau dia terlalu galak lakinya ditangkap. Ya, dan udah diancam langsung oleh Jokowi. Jokowi itu hebat ngancem orangnya. Pak Purnomo itu kan udah mantap bener pengen jadi wali kota Solo, dipanggil ke istana. Jangan macam-macam kamu. Kamu mau jadi menteri atau jadi apa? Pak Purnomo takut juga, takut ditangkap juga. Jokowi itu sudah menjadi tambang deso tapi sadis, ya, dan terbukti di mana-mana. Nomor 4, peran ulama, cendekiawan, pemimpin masyarakat, memenangkan aspirasi Islam. Ini persoalan nih. Ojo ngomong politik, yang ahsan-ahsan. Ya. Media kontra intelijen, terus terang kalau ini poin per poin kita dialogkan, kita bisa butuh 3-4 jam. Mengerahkan dukungan. Nah, nomor 7 nih teman-teman yang hadir hari ini, kekuatan itu ada di kelompok milenial. Ternyata kekuatan kemenangan Prabowo itu adalah dari kelompok milenial karena gemoynya itu. Ternyata gemoy dengan joget-joget itu melalui riset yang panjang dan lama. Dan itu langsung berbekas di otak anak-anak remaja dan masyarakat awam yang di bawah itu. Ketimbang penjelasan-penjelasan di Desak Anies. Desak Anies itu diikuti orang-orang yang mau berpikir, anak-anak kuliahan yang memang cenderung punya kebiasaan menekuni literasi. Kalau yang cuma ngocol-ngocol aja, yang cuma asal jeblak aja, ya udah ikutnya. Gemoy gitu yang laku yang begitu. Nah, yang ke-8, kerja agitasi. Hati-hati, itu Ustaz Abu Bakar Basir sudah bicara, dukung nomor 1. Artinya, nanti pendukung itu teroris. Hati-hati, Ustaz Alfian Tanjung sudah mengatakan, menangkan Anies, nanti rehabilitasi FPI. Wah, bahaya. Betul kan videonya nyebar gitu kan? Ya iya. Saya tetap ditegur oleh beberapa senior. Lu lagi ngomongnya begitu. Ya udah nyerah deh, nggak usah bela diri gua. Sebenarnya kita semua setuju, itulah perlunya kita terus berpolitik biar kita tambah wise, tambah bijaksana segala macam. Nah, yang ke-9 ini teman-teman bisa jadi perhatian kita. Kegiatan yang strategis yang berimplikasi luas, seperti Mas Didik adakan kelompok ATC ya. Oh, itu keren itu, jangan main-main. Kalau ATC bisa punya rombongan sampai katakanlah satu grup bisa 200, lalu punya 100 grup, udah berapa? Belum anaknya, cucunya, ponakan itu baru lewat situ. Tapi jangan diomongin, kalau diomongin terus langsung dipecat. Nomor 9, kegiatan yang strategis yang berimplikasi luas, baik terbuka ataupun tertutup. Oke. Nah teman-teman, saya umumkan dulu ya soal reaksi saya ini. Saya ini sinusnya akut sudah 7 tahun. Kalau saya tidak keluarkan, saya harus menelan. Kalau saya telan, saya seperti menelan nanah. Saya keluarkan atau saya telan? Udah, jadi jangan nanti, ini jorok, ini capek lagi karena gini-gini terus. Tetap nggak bagus, mudah-mudahan bisa dicegah. Baik. Media jihad politik yang pertama, trauma politik intimidasi. Memang saya sebagai kader P3 ingat betul, saya nggak akan pernah bisa memaafkan Golkar sampai hari ini. Berapa banyak teman-teman saya yang kepalanya pecah dicocor pakai besi. Karena dulu, apakah AMPI, apakah Pemuda Pancasila, apakah apa, ya, FKPP, itu semuanya Golkar semua itu. Betul nggak Bunda Yayu? Ya. Mereka itu ketika kita lewat nih rombongan P3 nih, mereka pasang balok, dia dari atas, prak, itu kepala nancep. Saya saksi mata, karena gelombang dukungan politik Islam dari dulu itu luar biasa. Buktinya apa? Kemenangan kampanye, kenapa? Jakarta ini kemarin hitungan terakhir dengan curang, itu masih menang Anies 12.000.
Dia udah habis berapa puluh triliun untuk menghabisi suara. Saya udah bilang, Betawi kita punya titisan. Pitung-pitung lo nggak pernah redo dengan langkah Belanda. 20 triliun si Ahok punya duit, ingin bikin Betawi jadi Chinatown, nggak jadi. Karena nggak sanggup bikin Chinatown, dia bikin ibu kota baru. Ya? Nah, persoalannya sekarang bukan mengenang-kenang. Bisa nggak kita terus? Walaupun ini udah lewat pemilu, ayo kita terus. Dikit lagi pemilihan wali kota. Paling tidak gubernur, paling tidak wali kota Solo. Yang berasal dari kota Solo. Ustazah Nurima, Sukoharjo apa Solo? Nah udah, jadi bupati aja, jadi wali kota aja. Nah. Ini ngomong-ngomong gini, ulasannya kepanjangan. Ntar materi tambah nggak kesampean. Trauma politik intimidasi, transaksional sejak lama, sejak zaman penjajahan Belanda. Teman-teman semua, kita dijajah Belanda itu waktunya bervariasi. Ada yang nyebut sekian, lebih sering disebut 350 tahun. Udah berdebat-berdebatlah soal waktu. Pertanyaannya, begitukah hebatnya padahal yang namanya Belanda itu daerahnya kecil, cuma sepersekian dari Pulau Jawa. Kenapa bisa menjajah kita? Karena mereka bisa melahirkan generasi Ali Mukhtar Ngabalin yang banyak. Iya. Tentara Belanda di Indonesia secara total cuma ada 16.000 doang. 16.000 aja coba. Dari ujung Aceh sampai Ternate sampai Irian. Yang dia punya banyak Londo Ireng. Itu pengkhianat-pengkhianatnya. Kita juga nggak bisa. Saya udah berapa forum menanyakan, Ustadz bagaimana dengan Babe Haikal? Waduh, saya nggak bisa jawab tuh. Tapi ini perlu kita ingatkan sabda Rasulullah. Ingatlah engkau, berhati-hatilah engkau di akhir zaman. Sore beriman, pagi kafir. Pagi beriman, sore kafir. Makanya dengan fenomena Ustadz Yusuf Mansur, fenomena kita doakan semoga Allah berikan hidayah buat mereka. Kalau mereka tidak juga, kita akan sampai walakum amalukum waluna amaluna. Kita nggak ikut. Itulah mungkin buat Ananda Puput yang bisa datang pada hari ini. Buat saya itu obat hati saya. Anak-anak orang ikut, anak sendiri alhamdulillah udah ikut. Itu doanya 400 malam itu, salat malam itu. Ya, tapi anaknya memang mau, alhamdulillah. Yang kedua, nah teman-teman semua renungkan ini. Jihad kita, medan jihad politik itu masih real. Menyebar potensial. Pemilih muslim sangat bisa untuk disatu arahkan untuk kemenangan kepentingan politik Islam dan umat Islam. Bukti Sumatera Barat, bukti Aceh, bisa, Solo juga bisa. Makanya kita punya waktu 7 bulan nih kalau memang nanti disepakati calonnya misalnya ini yang sedang kita perjuangkan, bantu doa ya, mengkombinasikan klik antara PKS dengan PKB. Walaupun agak berat kalau kasus Solo, PKB ini 2 kursi, tapi dua-duanya dibiayai 100% oleh Gibran. Kalau dalam teori balas jasa, saya nggak tahu bisa nggak nih ya. Gitu Pak Hamdi. Kan akhirnya kan PKS sudah mantapnya baru 7 kursi. Kalau ada 9 kursi satu koalisi, itu bisa mencalonkan wali kota sendiri. Kalau PKS sampai dapat 9 sebagaimana cita-cita sebelumnya bisa maju. Sekarang cuma ada 7. Kalau mau 9 dapatnya PKB. PKB ini sebenarnya sejak dulu nggak pernah dapat, sekarang dapat karena biasa injek kaki store transfer oleh si Gibran. Gitu ya. Ustadz kok ngomong begitu fitnah Ustadz? Kalau nggak tahu gue nggak ngomong. Buang-buang waktu untuk bohong. Nih Ustadz ya? Pak, buat apa ngomong bohong Pak? Dosa ya Pak? Halo? Nah ini renungkan teman-teman. Medan jihad kita yang ketiga adalah kolaborasi salib Zionis Kristen. Ngeri. Di Solo ini gerakan kristenisasi sangat dahsyat. Palu aritnya nggak ada sekarang ya. Ada bintang bunga merah tuh ya. Apa PSI ya gambarnya? Pokoknya merah tuh, bunga merah dah. Merah apa sih? Iya, itu jelas. Ini kalau kita tarik siapa? Grace Natalie. Kita teruskan siapa? Giovanni. Itu kalau kita tarik terus kelihatan diasporanya. Dan ternyata pemilik total dan mutlak dari PSI namanya Jokowi.
Jokowi bandar gede itu bocah tuh ya. Iya, dia udah anaknya, nggak mungkin anaknya jadi ketua, nggak ada perlawanan, orang dia yang ngutil-ngutil dari dulu. Sekarang dia ingin ngerebut Golkar. Coba Golkar yang begitu hegemonik saja udah mulai gemeteran nih. Kenapa? Karena Erlangga Sutarto takut ditangkap juga dengan kasus dia. Apalagi kasus dia dengan perempuan. Rusuh lagi. Ustaz nih gosip aja nih. Kalau yang bilang gosip, ayo bantah dengan bukti. Nah, keberadaan kaum pragmatisme ini tidak bisa dibantah. Ini dia nih. Coba bayangin, 300 orang ustadz dari DSKS waktu itu kita kumpul di sini. Kita semacam evaluasi politik pemilu. Udah mantep 300 nih bakal milih 01. Udah dikasih macam-macam, dikasih ini, dikasih. Pas hari pencoblosan tinggal 14. Jadi yang 280-an itu. Iya, Ustaz, ya 300.000. Padahal selama ini dia dikasih berulang-ulang berkali-kali, mungkin udah lebih dari 1 juta karena pokoknya ngeri, ya. Nah teman-teman, tolong lihat yang di bawah. Inilah yang sedang terjadi dengan berbagai negara. Bagaimana di Angola, bagaimana di Tibet, mengerikan sebetulnya. Jadi kalau dengar saya masuk penjara itu karena berceramah bahaya penjajahan Cina. Jadi apa yang saya terangkan itu bukan satu bentuk kesombongan, kesoktahuan. Emang saya tahu, tapi bagaimana? Sekarang Cina nabrak orang, mati. Jangan-jangan ditangkap yang mati itu? Iya, yang mati yang diborgol ntar sama polisi. Udah bisa ketawa ya, ngerti kan? Ya iya memang begitu. Orang negeri geblak begini nih. Nah sekarang kita semua atur waktu nih buat nanti biar ada tanya jawab juga. Nah ternyata benteng perlawanan yang pertama tuh kita. Tapi kita yang turun ke bumi, jangan di atas menara gading keilmuan. Ayo yang mau kuliah, kuliahlah, kuliah. Tapi turun ke bawah. Itu yang terjadi dengan sebut Rausan Fikr, kelompok tercerahkan. Ya, itu dipakai dulu dalam revolusi Iran tahun 1979. Kemudian kita menjadi lepas dengan Iran karena Iran terang-terangan dikenal sebagai pengasuh dan pengasong daripada Syiah. Kita nggak ikutan dengan Syiah. Yang berikutnya, kelembagaan yayasan, organisasi massa, LSM, partai politik serta BUMM, Badan Usaha Milik Umat, Badan Usaha Milik Muslim. Dulu cuma ada GKBI tahun 1940-50-an di Solo, di berbagai daerah di Jawa Tengah, itu cukup untuk membiayai Muktamar Muhammadiyah. Anda boleh lihat kok Laweyan, Mangkuyudan segala itu daerah bekas orang-orang kaya. Hanya 2 atau 3 pedagang batik saja bisa membiayai acara Muktamar Muhammadiyah se-Indonesia, coba. Sekarang cuma penampakannya doang, udah cerita masa lalu. Karena di daerah-daerah itu pun yang menang PDIP juga. Coba bayangin. Ya, saya di sini udah 5 tahun ya, jadi saya paham peta-peta itu. Dulu aja waktu saya masih di Tangerang, total aja saya tahu, apalagi sekarang saya ada di sini. Tambah melihat sedih juga, ngeri juga. Nah, masjid. Nah, ini masjid nih yang harus direbut. Tadi kan ada lagu. GSMI itu adalah gerakan kita. Kita sudah melakukan beberapa kegiatan tanggal berapa? 5 ya? 5 Juni ya, Bu Marfa. 5 Juni. Udahlah, nanti lagi waktunya nggak ingat semua. Terkomunikasikannya, nah ini teman-teman nih. Karena di laskar-laskar nggak bulat, ada yang males ini mah subhat lah ini. Maka sampai keluar kemudian si Hercules bawa pedang. Ya, tunganya dijawab sama si Habib Bahar. Ya, tapi kan yang lain ada yang ketakutan tuh samperin sama Hercules, jajak ke rumahnya gemeteran. Begitu. Nah ini yang kita perlu dari sekarang terus kita jaga, kita rawat, kita tambah. Tokoh yang berjiwa Islam. Kita punya pengajian rutin, pengajian politik di Masjid Nur Mirah. Ternyata setelah berjalan hampir kurang lebih 8 bulan, ketahuan kenapa jamaahnya nggak cukup.
berkembang ya, ternyata pengurusnya ada yang nggak suka dan itu di-scam, tidak diomong, akhirnya jadi begitu. Berbanding terbalik dengan peristiwa yang ada pengajian Sabtu subuh kemarin ya, yang hadir membludak. Ya tadi pengurus-pengurusnya masih banyak yang sekuler. Nah, teman-teman, kita butuh FGD itu forum grup diskusi, majelis muzakarah yang bersifat rutin, umum, khusus dan seterusnya untuk punya aksi reaksi cepat. Kalau Anda ingin punya wali kota, bupati, gubernur yang berasal dari non partai, maka Anda harus siapkan berkas selama bulan Ramadan karena pendaftaran terakhir tanggal 5 Mei 2024. Ini saya kasih tahu aja nih. Jadi kalau ingin yang non partai, Anda harus kerja dari sekarang. Ngumpulin bahan, SKCK, KTP segala macam. Kalau nanti nunggu lebaran, habis lebaran halal bihalal lewat. Ya, tanggal 5 Mei ini terakhir menyerahkan semua berkas. Ini kalau Anda mau maju jadi kampungnya mana? Sukoharjo atau Boyolali? Manggung ya? Banyumas. Banyumas kampungnya. Temanggung. Namanya Santung. Nah iya nih katakan gua tempat. Kalau mau maju dari sekarang. Tapi pembicaraannya nggak bisa pribadi, harus tim jaringan. Nah itu kelemahan kita begitu. Kalau ada orang maju jadi bupati, calon bupati, bebannya dia sendiri. Harusnya kalau ini Banyumas ya, ini Banyumas, ini Temanggung. Antum maju jadi bupati Banyumas. Ketika sudah maju dengan wakil, dia jangan disuruh nyari uang. Orang ini jangan disuruh datang ke tempat percetakan kaos. Dia sudah jadi calon bupati, duduk. Nah ini bagian tim konsultan politik, konsultan hukum, dan konsultan sistem-sistem birokratik. Apa? Training, kursus tentang legal draft. Bagaimana membuat peraturan. Untuk uang, biarkan sini. Kita butuh untuk Banyumas 700 miliar untuk kemenangan seorang bupati. 1, 2, 3, 4, 5, ada 20 orang. Tim 20 bersebar untuk menemui seluruh. Nah kenapa nggak terjadi? Karena kita khawatirnya cuma dengan bencana alam. Kita tidak pernah khawatir dengan bencana politik. Anda bisa bayangkan kalau sampai wali kota Solo diisi oleh orang yang berkarakter Islam, tertib sholat 5 waktunya, rajin sholat malamnya, subuhnya ke masjid, dia tidak doyan dengan duit. Bagaimana nggak nangis anak-anak yang kuliah 12.000 anak dihentikan sumbangan per semester 9 juta rupiah oleh Seheru. Itu kerjaan Pak Anies. Dan Pak Anies memberikan itu tidak pakai nama dia, atas nama Pemprov DKI. Bukan kayak si Jokowi, duit-duit negara atas nama dia, enak banget loh. 560 triliun, akibatnya beras jadi mahal. Nah, kalau Ustadz kalau ngomong jangan kasar-kasar. Balik lagi, gitu lagi, gitu lagi. Jadi kita sudah diinjak, udah dizolimi, nanti keluar ayat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Itu ayat kalau kita berkuasa, goblok. Kalau lo nggak berkuasa, ayatnya ayat jihad. Ini ayatnya nih, begitu sering-sering tuh. Ayo gini Ustaz, ayo ya. Ya capek nerangin ini. Ayat begitu, kalau kita berkuasa, baru kita pakai keluar tuh ayat rahmatan alamin. Lah kita udah diinjak. Ustaz kita dibunuhin satu-satu. Anda bertanya nggak sih, apa sebabnya Ustaz Arifin Ilham meninggal dunia? Anda pernah berpikir nggak sih apa sebabnya Tengku Zulkarnain meninggal dunia? Anda bayangkan bagaimana Ustadz Mu'in yang legendaris di Solo Raya meninggal dunia. Ustadz Soimin segala macam. 600 orang lebih mati di musim Covid. Pertanyaan saya sampai sekarang tidak pernah terjawab. Ada berapa orang Cina yang mati musim Covid? Memang gak pernah kalian lihat bagaimana Fong Rekun, bagaimana Ibu Fadilah Safari menerangkan itu. Jadi kita tuh ada di sebuah gendam. The New World Order. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafir. Anak-anak kita dirusak dengan vaksinasi, dengan imunisasi. Kita alih-alih berpikir untuk tidak melakukan tapi malah memusuhi yang memberitahu. Ya. Ini kan rata-rata kalau masih punya anak, punya cucu udah sibuk setiap hari tentu. Ibu-ibu, bawa anaknya ke posyandu biar disuntik ke merusak. Ustaz ngomong gitu bahaya, emang bahaya.
negeri kita ini bikin peraturan merusak rakyatnya dilindungi oleh undang-undang, kan keren. Ada 144 sampai 200 undang-undang kita tuh seperti kasus guru agama yang di Nusa Tenggara Barat ditangkap gara-gara marahin anak yang nggak sholat, kemudian mau dihukum 3 bulan penjara dan 50 juta hukuman. Kenapa? Karena ada undang-undangnya. Sama dengan ibu-ibu ya, jangan pada khawatir kalau suaminya kawin lagi, lapor ke polisi. Karena ada dihukum 5 tahun penjara. Undang-undang perkawinan pasal 30378. Jadi Pak Surono siap-siap ditangkap 5 tahun penjara. Dan kalau istri tuanya laporan, hebat kan? Jadi kalau berzina nggak apa-apa, ropopo berzina. Masuk hotel, tidur sama pelacur, dipesan pakai online nggak apa-apa. Tapi kalau menikah lagi, kena pasal Undang-Undang Perkawinan pasal 378, barang siapa orang menikah lagi tidak mendapatkan tanda tangan dari istri pertamanya atau istri sebelumnya, maka dia akan dapat ancaman hukuman 5 tahun penjara. Bagus ya, keren Indonesia. Ya, jadi kalau menikah lagi masuk penjara 5 tahun. Kalau tidur dengan pelacur, ya, selingkuh dengan teman sekantor, nggak apa-apa, suka sama suka. Itu hak asasi manusia. Nauzubillah ya Allah, Indonesia kita. Deh, ngebahas begini sampai jam berapa nih? Udah nanti lain waktu kalau mau nih ikut lagi deh ya. Tapi terbayar lagi Ustaz, bayar buat makan kita semua. Nah, jadi kita sebenarnya punya tempat untuk bergerak. Kalau kegiatan seperti ini kemudian nanti kita akan bahas ya, maaf jadwal. Coba dikeluarkan dulu jadwalnya semua. Saya minta ini dimulai sekarang dipikirkan di poin ke 11. Itu kan nomor ya, nomor jam kegiatan keterangan. Ya, poin ke 11 nanti kita ada waktu selepas asar sampai kurang lebih 45 menit. Ya, buat teman-teman, ayo kita pikirkan dari sekarang nih, kita nanti perlu mendiskusikan proyek politik angkatan ke-11 membangun komunitas doyan politik di semua lini masyarakat. Nanti coba bentuknya apa? Karena menurut saya kalau terjadi kemampuan untuk membuat anomali strategi, kemampuan untuk membuat out of the box, apalagi bisa memasuk pada kerja-kerja milenialis Gen Z, ya, Gen Z cinta politik. Wah, keren kan? Ya, atau kita nggak usah pakai nama itu, tapi kita masukin apa misalnya? Kawan-kawan kita yang dulu zaman Rasul yang ahli politik, dia Salman Al Farisi. Di antaranya dia, itu di antaranya. Salman Al Farisi itu adalah seorang yang ketika dalam sebuah perang Khandak, Rasulullah mengatakan begini tawaran beliau. Saudara-saudara, kita akan berperang, musuh kita begini. Kata Rasulullah gini. Lalu Salman interupsi, ya Rasulullah, apakah penjelasan Anda itu merupakan perintah Allah atau bukan? Bukan, itu pendapat saya. Oke, kalau gitu pendapat saya berbeda. Ya. Teman-teman harus tahu bahwa kita memang sering kehilangan kemampuan memahami clue atau sisi-sisi pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi nomor 11 nanti kita manfaatkan. Yang jelas kita jam 5 itu kita sudah selesai berdoa bersama, sertifikat dan foto bersama. Ya, oke. Jadi apa yang kita bicarakan ini adalah sebuah upaya kita untuk menerapkan multimedia dan seterusnya agar kita semua, ya. Nah, yang kita lakukan yang ketiga sekarang ini, temu tokoh. Nanti kalau Mas Ayab bisa datang, Levri Halun bisa datang, nanti siapa lagi? Ya. Kalau Anies Rashid Baswedan datang, nggak tahu gimana cara nampung ya, pasti penuh masih meludak. Kaderisasi, indoktrinasi. Nah, ini mungkin bagian tersendiri yang harus kita lakukan. Tulisan, jadi yang punya kemampuan menulis, rekam, video, berdoa khusus untuk perjuangan dan kemenangan umat Islam seluruh Indonesia maupun seluruh dunia. Strategi penggerakan politik yang berupa operasi pendulangan suara ini yang kita kalah total. Karena mereka menggunakan sistem Sirekap itu. Sirekap ini kan sama dengan Situng yang tahun 2019. Jadi kecurangan politik itu sudah terjadi sejak pemilu 2004. 2004 itu sistem komputerisasi yang ada dimiliki oleh KPU diambil alih oleh Murdayapo. Murdayapo itu adalah suami dari Hartati Murdaya. Diambil alih, maka dia dapat posisi pasti jadi di Partai Demokrat. Demokrat itu baru ikut pemilu langsung dapat 20%. Jadi kalau mau bilang curang, kita nggak bisa bilang Jokowi curang.
Makanya orang curang sekarang saling bekerja sama. Clear kan? Ya clear, itu udah hukum. Kata Rasulullah kan jiwa yang sejenis itu saling bertemu gitu. Ya paham dia, walaupun kita ngomongnya ceplas-ceplos tapi I love you full. Oke, kita coba sampai. Nah ini yang teman-teman bagian ini mungkin perlu ada pembicaraan. Operasi khusus baik manajerial maupun secara spiritual. Anda tahu musim pemilu kemarin seluruh dukun-dukun skala internasional turun untuk membackup. Sayang di kelompok Islam banyak gojekan. Jadi di beberapa daerah itu ketika masuk TPS itu yang ada cuma gambar Pak Prabowo doang. Satu kertas kan buat 3 pasang. Jadi ketika mereka masuk cuma ada itu doang. Saya sejak dulu udah saya bilang, tapi kan orang, wow Ustaz Alfian kan Muhammadiyah. Lah kita udah kasih tahu yang namanya musuh-musuh yang selain makhluk yang terlihat kan ada yang tidak terlihat. Sayangnya yang begini saya nggak punya kemampuan. Padahal kemarin itu di musim-musim pemilu itu ada permintaan untuk berkumpulnya para ahli ruqyah dan ahli-ahli itu. Tapi mereka pada saling ketawa, saling iya ngejek, ngeyel, gojekin dia nih TNI pokoknya lah apa yang untuk itu aduh dukun-dukunan. Emang main semua mereka. Kitanya tidak percaya, ya sudah, akhirnya mereka mainkan betul. Kita tidak kena. Orang-orang yang telah sampai kepada mahabbatullah, allazina aman asyaddu hubban lillah. Orang yang punya komitmen tauhid yang paten gak akan kena. Tapi yang di bawah, Anda tahu gak di kampung-kampung di sekitar Solo ini orang berdoa sambil menangis, alhamdulillah ya Allah, rezeki darimu ya Allah, aku akan coblos PDIP. Jadi mereka sambil berdoa menyebut nama Allah, bersyukur dengan air mata berlinang, tapi siap untuk mencoblos PDIP. Karena ada ustazahnya, ada ustadznya, ada balamnya. Nah kerja-kerja ke bawah itu kita nggak punya. Sementara ustaz sesama ustaz aja, udah kalau ngomong politik Ustaz Alfian aja. Mas saya menurut Anda juga ngomong dong, sebenarnya nggak mau. Kenapa nggak mau ngomong? Ntar nggak dipanggil lagi. Begitu budaya yuk. Kalau saya mau curhat sedikit. Bahwa yang lain itu bukan nggak tahu, bukan nggak bisa, bukan nggak berani, bukan nggak detail. Cuma nanti kalau dia bicara gitu nggak dipanggil lagi. Astagfirullahaladzim. Kalau dipanggil lagi dapat apa ya? Nah, strategi situasional dan strategi khusus ini bervariasi. Jadi teman-teman, kalau mau memahami materi yang saya berikan ini membuat orang-orang sekali berpak lurah ini sampai 12 kali gitu. Karena kita nggak ada bicara yang harus dilihat. Mau diulang kapan juga ini barang ini jadi. Dan ini merupakan kontemplasi perenungan saya sebagai orang yang berbasis filsafat pendidikan. Saya ini sebenarnya kalau saya dalam bercanda ini saya harusnya sering diduetkan dengan Rocky Gerung nih, keren. Ya. Persoalannya saya pakai ayat, saya pakai dalil Quran yang ujung-ujungnya kalau bicara negara Islam ditangkap. Kata Rocky Gerung, sistem politik negeri ini membutuhkan sistem negara Islam. Rocky Gerung aja ngomong begitu, tapi karena dia bukan Islam nggak dia-apain. Nah, jadi kalau mau nggak ditangkap, Anda murtad dulu. Nauzubillah ya, Bunda Nurima jangan diambil hati. Ini anak petamburan yang lagi gojekan ini. Oke, kita masuk. Mudah-mudahan masih ada kesempatan dialog. Apa ancamannya? Nah, ini sebelah kanan saya nggak berani cerita, tapi dari wajahnya agak semangat tuh ya. Dia adalah orang yang mendapatkan sekian teror selama musim pemilu sampai detik ini. Tapi kalau dia mau cerita, kalau nggak saya nggak ceritain. Permainan curang yang terorganisir, kemasan dibuat secara ilmiah, wah, quick count, wah, survei, nggak percaya. Ini waktu ini yang dulu ikut tugas, oh iya, memang ini perenungan panjang saya sejak tahun 82. Kalau saya mau bilang ini bukan materi yang saya buat baru, saya buat ini sekitar 15 atau 20 tahun yang lalu. Memang kebiasaan saya begitu, makanya kalau yang belum ketemu nih ngomong habis nih orang nih ya, ntar lu dengar lu lihat lagi dah. Ya. Karena memang cerita-cerita yang ada di makom tinggi itu tidak akan pernah terpahamkan mengapa guru-guru kita tidak pernah bosan bangun tengah malam berwudu dia untuk bermunajat kepada Allah.
Orang yang mengerti hakikat mahabbatullah, al-hawalatul iman, halawatul iman, orang yang sampai pada zauq fisabilillah, tidak akan pernah orang mengatakan dia, walaupun orang menghinanya karena dia tidak punya uang, karena penampilannya tidak meyakinkan, dia tidak punya hal-hal yang dibanggakan. Sesungguhnya orang yang masih memuliakan dunia, dia orang yang tidak akan pernah bisa menggenggam dunia. Ya. Jadi orang-orang ini bermain curang, halus, kasar, licin, manipulatif. Masa satu TPS paling banyak suara cuma 306, ada yang 180.000, 136.000, bahkan ada 1,5 juta. Memangnya beli AC KW2 2 PK. Aduh ampun deh, ini baru kan satu ya, permainan curang terorganisir. Nah ini kalau kita bisa lakukan ini dan kita adakan pendalaman, maka nanti tanggal 9 Juni angkatan pertama sampai angkatan 14 kita akan undang bagi yang bersedia memenuhi syarat dan ketentuan berlaku. Ya, nanti tanggal 9 itu nggak boleh gratisan lagi, harus nabung dari sekarang. Mau menang, mau masuk surga nggak punya modal. Keberadaan para pengkhianat dan kaum munafik yang berada di pihak kita, terus terang saja. Saya temukan untuk kasus 01 di hampir tiap provinsi selalu ada 1-2 orang yang sebetulnya dia anak orang 02. Tapi dilemanya adalah ketika saya menyebut nama orang itu, saya diminta akan menunjukkan bukti. Ketika saya bisa bercerita dengan argumentasi dan bukti-bukti indikasi yang kuat, tetap saja nggak percaya. Ujung-ujungnya dilaporin polisi. Itu namanya KKM kalau dalam teori komunis, kerja di kalangan musuh. Sekarang di ruangan ini pun apa jaminan kita nggak tahu. Jangan-jangan memang ada orang polsek di sini sekarang. Ustaz, nggak ada dari polsek. Betul tidak, tapi Anda sering ngobrol di warung. Di dalam teori intelijen itu, kebocoran itu kadang-kadang di lapis keempat, lapisan kelima. Mungkin teman Anda di masjid sama-sama ngobrol, padahal dia ya. Ketika pengangkatan Kapolsek kalau nggak salah di Banyumas atau di mana itu, dia sehari-hari dikenal sebagai wartawan yang klik-klik. Ternyata dia polisi, 14 tahun menyamar nggak tahu. Atau di Lampung itu ada seorang pimpinan pesantren ditangkap oleh Densus 88. Itu yang nangkap itu langsung sekretaris yayasan. Karena sekretaris yayasan itu kan pinter berorganisasi, ahli IT, segala baru masuk kerja jadi karyawan, kerjanya rigas. Kan senang yang punya yayasan, Pak Kiai senang, wah. Atau satu lagi di pesantren mana itu dikasih narkoba dosis berjenjang. Ya, jadi anak kader gereja dididik, dia bisa baca Quran, dia penampilan santri, dia pinter pakai sarung segala macam. Jadi ketika dia dititip, Pak Kiai, titip ini ponakan saya, tapi pinter masak loh. Ya, pinter masaknya enak, setiap masak kasih tetek dikit loh. Ini Pak, akhirnya koki-koki yang lama digeser, tinggal dia sendirian. Padahal tuh dikasih narkoba dosis sampai tinggi. Nah, ketika satu waktu dia kurangi lagi dikit, lama-lama ya udah. Nah itu diantara kelemahan kita, tidak memahami bahwa kerja-kerja itu ya. Nah permainan yang dilakukan sebagai prakondisi, ya kan? Takut dengan ini, lalu ini PSI mau diinikan, ini Gelora cuma 0, berapa masa bisa lolos? Ini Gelora kalau dibiarin lolos nih. Gelora itu adalah sebuah kelembagaan partai yang niatnya untuk menggenjot habis, menguras habis suara PKS. Ya, dan itu modalnya triliunan itu, bukan miliaran lagi. Tapi kan kalau diomongin lagi nanti buktinya mana? Gitu terus. Ya Allah. Intervensi. Jadi kalau kita lihat apa yang dialami di Gaza hari ini tuh serius. Ketika pemilu 2006, Ismail Haniyeh menang dalam pemilu dengan memenangkan Hamas, maka pemerintahan itu diambil alih oleh Mahmud Abbas. Mahmud Abbas itulah yang jadi perwakilan di PBB. Padahal masyarakat Gaza itu hampir 80% itu memilih Hamas, tapi pemerintahan Amerika segala tidak mau kalau Hamas yang mewakili di PBB. Kenapa? Karena PBB sesungguhnya perserikatan bangsat-bangsat. Ya, cuman kalau gitu ngomong, Ustadz kok ngomongnya gitu terus kita bolak-balik. Saya kasih tahu ya teman-teman ciri-cirinya. Ada yang namanya
pasukan perdamaian. Ya. Perdamaian itu kan artinya orang berdamai. Pasukan perdamaian itu akan diturunkan manakala pasukan Kristen, pasukan Israel keteter baru turun. Mau bukti kasus Bosnia. Ketika tahun 1990 Joseph Broz Tito, dengerin tuh ada Titonya ya. Joseph Broz Tito, ada nggak yang namanya ada Tito di Indonesia? Ada. Broz Tito, Joseph Broz Tito itu adalah seorang ideolog komunis Yugoslavia, PKI kalau di sini. Nah tahun 90-an dia meninggal, dia wafat. 1992 mulai bergerak pecah tuh jadi 5. Ada Bosnia Herzegovina, ada Kroasia, ada Montenegro. Nah Bosnia itu punya akar dengan kekhilafahan pada masa itu. Jadi dia punya masih ada jiwa Islam muncul bangkit. Peperangan mulai bangkit, apalagi di backup oleh pasukan Indonesia. Indonesia itu punya tenaga-tenaga yang mungil-mungil seperti Pak Anwar. Mana Pak Anwar? Ternyata seperti Muhammad Ramdan. Muhammad Ramdan itu anak doktor dari ITB yang sedang mengambil S3 di Eropa. Dia bagian daripada pasukan mujahidin di Bosnia Herzegovina. Nah ketika Bosnia Herzegovina pasukan Islam lebih siap untuk melawan pasukan Kroasia, pasukan Kristen, maka dikirimlah orang yang bernama Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengirim pasukan perdamaian. Pasukan perdamaian dimaksudkan agar pasukan Islam bisa ngerem perlawanan, kalau bisa dibunuh. Jadi pasukan perdamaian itu datang untuk membunuhi pasukan Islam di mana-mana. Sementara kita merasa, oh ini perdamaian, goblok. Ya, kita nggak ngerti permainan internasionalnya begitu. Maka pasukan perdamaian itu namanya, isinya adalah kalau pasukan Kristen, kalau pasukan Zionis tidak sanggup melawan pasukan Islam, maka mereka akan menyebutkan dengan program. Ada masyarakat umum selalu memuja-muja dan memuji-muji. COVID-19 itu kan join antara Wuhan dan WHO. Keren kan? Jadi kalau Anda tanya musuh Islam itu ya komunis, ya kapitalis. Kita sudah dijajah lama oleh Zionis internasional. Sekarang kita sedang meminta penjajah baru namanya Cina. Ya susah kalau bodohnya kelamaan begitu maunya. Gerakan fisik, melumpuhkan fisik dan mental. Pada Pilpres 2019 orang semua tahu yang namanya Sandiaga Uno itu lenyap hampir sebulan. Karena serangan dukun ganas. Nah kalau kemarin terus terang saja Pak Anies kita memang betul-betul laporkan terus. Beberapa teman-teman yang tahu persis lapor saya laporkan ke salah satu staf pribadi beliau. Lu percaya atau enggak gue kasih tahu nih. Jadi dukun-dukun itu memang bermain karena mereka tuh mainnya di gereja setan itu. Ya. Jadi mereka doa harian itu memang menyembah iblis. Nah persoalannya kalau kita menyembah Allah, kita ingat nggak janji iblis? Ya kan? Ketika iblis telah dituruh untuk katakanlah menghormati Nabi Allah Adam alaihissalam, maka iblis bilang, aku nggak mau ya Allah. Kau divonis masuk neraka. Ya Allah, kalau memang aku pasti masuk neraka, izinkan aku untuk mengganggu manusia dari depan, belakang, kanan dan kirinya. Illa min ibadakal mukhlasin. Kecuali orang-orang yang ikhlas jalan. Nah, kalau kita belajar hadis arba'in, ada hadis tentang ikhlas. Kata-kata ikhlas itu akan dilakukan oleh orang yang melakukan sesuatu dan tidak menyebut kelakuan dengan terminologi ikhlas. Ketika berbuat dengan mengesandingkan dengan kalimat sambungan bernama ikhlas, saat itu dia tidak ikhlas. Wah, tanya lagi deh sama Ustadz yang lebih pintar dari saya. Nah, serangan bersenjata, operasi 3T, operasi black magic. Kalau kita ikuti beberapa pemilu kan yang calonnya mati ditembak di jalan. Ini kalau Pak Anies kemarin terus terang berlapis itu. Dan kalau cerita teman-teman saya, kalau lengah dikit lewat juga Pak Anies ditembak. Ya, yang pasti Allah melindungi kita, tapi kan iya karena budu wa iya karena nasta'in. Itu harus dipahami dulu. Kepadamu lah ya Allah aku memperhambakan diri, dan kepadamu lah aku memohonkan pertolongan gitu. Pertolongan Allah tapi memperbudak Allah. Kelemahan gitu begitu. Ente mau ditolong Allah tapi Allahnya kayak jadi pesuruh antum, nggak bisa. Antum berdoa sama Allah minta apa nyuruh?
Maaf ya, saya ngomong ini serius ini. Orang-orang berdoa seperti nyuruh, nyuruh apa minta? Kalau minta tuh berarti meremah, merendah, menghinakan diri. Bukan malah nyuruh-nyuruh, doa apa ngamuk-ngamuk, teriak-teriak, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu nyuruh pemerintah ini. Ya Allah, diomongin gitu tersinggung. Muhammadiyah tuh yang ngomong kan gitu. Apa syarat kemenangan kita? Mudah-mudahan teringat teman-teman yang bertemu dengan saya. Kita katakan kemenangan itu kecil banget ya. Saya bacakan tadi. Syarat kemenangan yang pertama adalah yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala secara 100% bagi segenap kaum muslimin di semua pertempuran dan peperangan politik. Yang lain belum udah bikin buku, konferensi pers, nyetak buku. Maaf saya nggak bisa nyebut nama. Ternyata tujuan dia meluncur musim kampanye, lagi sibuk menangin 01, tim inti pemenangan, bikin buku, ternyata ujung-ujungnya sopo sing menang, yang penting aku menterinya. Cari sendiri ya, kalau nyebut namanya ntar ada ponakan yang nggak enak saya. Yang kedua, maksimalisasi ya. Partisipasi pemilih baik secara sempit maupun kesadaran situasional. Jadi kalau kita mau pemilu ikutnya dari jauh-jauh hari, wah, saya ikut pemilu terakhir tahun 2014. Kalau saya ingat ibu-ibu itu sampai meraung-raung nangis ketemu saya nggak tahan. Karena ini ada yang milih saya 95, sisir 90, sisir 220. Bayangkan. Satu TPS 300-an tapi yang milih saya 125, 95, 85. Sampai di kelurahan suara saya 0. Suaranya nggak hilang, pindah ke P3 yang bayar pihak KPUD. Jadi ketika saya lapor ke Panwas, saya lapor ke itu, dia melin saya, Pak Ustadz nggak usah dibahas ke kami, ini jeruk makan jeruk. Itu terjadi juga di PKS, nggak usah pakai termasuk PKS jual suara juga pada PKB, jual C1. Ya jadi saya bilang nggak perlulah mau muji-muji secara berlebih-lebihan. Semua kalau udah bicara uang tuh sat. Ya. Sekali lagi saya katakan, saya tidak mungkin bicara kalau saya nggak tahu, udah gitu aja. Jangan nyari rumahnya di mana, alamat di mana, nomor telepon berapa, nggak usah. Ya, kalau nggak percaya cari aja bukti sendiri di lapangan. Keceplos itu ya. Maaf ya Pak Her ya. Pak Her kan sangat ini benar dengan PKS nih. Yang benar itu Al-Quran dan hadis mutawatir. Ya, kalau yang namanya partai, organisasi semuanya bisa ada yang salah. Sadar akan kemenangan dan kekuasaan politik merupakan modal perjuangan. Anda bayang nggak kalau satu kelurahan RT-nya, RW-nya semuanya alumni PPI. Satu kelurahan, ketika akan dipilih KPPS dan PPK, mereka dukung nggak kira-kira ke PPS dan PPK yang Islamnya kuat? Kopong, nah itu kecil sederhana aja. Anda mulai berpikir di lingkungan Anda masing-masing, ada berapa RT nih? Ya, saya mau buka ya, kasus pemilihan ketua RW di jalur kalau Anda ke Jakarta itu ada namanya Harmoni. Harmoni nyelonong ke sana nanti ketemu yang namanya Pasar Senen. Kalau belok itu nanti Gajah Mada. Itu daerah pusat. Nah teman-teman semua, saya akan cerita pemilihan ketua RW di Jakarta itu bisa keluar 300 juta. Jangan dikira saya berbohong ya, ini saya kasih tahu skemanya. Jangan dipraktekin tapi ya. Jadi kasus ini misalnya, kalau Anda tahu paham yang saya ceritakan, arah dari kalau kita keluar dari Tomang, arah ke pusat kota Jakarta, dekat arah ke Monas. Nah itu ada lingkungan pusat perdagangan dan pusat kafe-kafe dan pusat-pusat hotel-hotel esek-esek. Nah, satu RW itu bisa menjadi link up dari 20 sampai 30 pemilik hotel yang mereka berani, ya taruhin dulu aja. Mereka berani ngasih iuran per bulannya 5 juta. Coba deh hitung deh. Saya calon RW, pesaing saya Anda berempat nih. Ya. Saya sudah kasih 10 RT yang ada masing-masing 30 juta. Kalau menurut para pemirsa, yang empatnya dengan saya udah bisa diduga menang saya kan? Ibu yang sana, masa
300 juta. Iya, saya 300 juta sekali pemilihan. Jadi ketua RW, saya bisa 4 tahun. Berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun ya? 4 tahun. Ya, katakanlah 4 tahun. Lah kalau 1 bulan 5 juta, di situ ada 20 tempat titik-titik ya, tempat esek-esek itu, yang mana mereka kasih ke lurah, ke RW-nya, lurah lain lagi jumlahnya. RW-nya 5 juta per bulan, per tempat itu. 5 kali 20 berapa? Bukan soal kayaknya, kita hitung dulu. Kalau 5 kali 20 berapa? 103 bulan udah pulang modal. Saya cerita begini bukan mengajari antum semua berpikir. Saya mau kasih tahu kenapa orang berani main duit itu begitu. Sama dengan orang Cina. Orang Cina bukan orang baik. Dia mau penjahat, setan, iblis, babi, anjing, momet, segala ada sama dia semua udah. Anda tahu rumusnya? Rumus orang Cina kalau memodali satu orang yang maju itu rumusnya 1,5. Bantu 1, untung 5. Maka pada pilkada tahun 2020 per 9 Desember 2020 88% wali kota, bupati, gubernur se-Indonesia dimenangkan karena dimodali orang-orang Cina. Tapi orang Cina di tiap daerah dia udah tahu nih, kalau di daerah bapak ini kekayaannya berasal dari sini, ini dari tahu dia sumber daya alam dan segala macam. Orang ini cukup dibantu 50 miliar saja. Ngasihnya 50 miliar, tapi dapatnya 250 miliar. Dia udah bukan minta duit yang enggak, dia udah tahu ini potensi. Nanti dia bilang, ini nanti proyeknya buat saya, ini buat saya. Udah nggak bisa nolak. Nah yang begitu-begitu mungkin bukan sekarang kita bahasnya, kita kan baru pendidikan permulaan. Nanti kan ada lanjutan. Baru nanti kalau memang teman-teman serius, saya juga akan konsultasikan obrolan dengan Kang Ehep supaya nanti pada tahap tertentu kita akan ada pendidikan calon wali kota, calon bupati dan gubernur seluruh Jawa Tengah. Jadi yang ikut itu yang memang mau memajukan diri atau tim inti daripada tim sukses yang bersangkutan. Jadi persoalannya kan biasanya kalau gitu ikut yuk, biar aja kan Ustadz Alfian orangnya lugu, nggak dibayar juga nggak apa-apa. Ya itu penyakit, gue udah tahu, udah apa saya dulu gitu kelakuannya, ya. Ya tapi nggak apa-apa ya Pak ya. Malaikat nggak salah nyatet. Aduh. Naik ya. Waktunya udah mau habis nih. Yang berikutnya, keberadaan media center. Paling tidak, walaupun ini sudah belum berakhir. Nanti kalau wali kota, bupati di tempat masing-masing, ayo teman-teman, nanti kita akan bisa banyak penjelasan dari Ustadz Imam Mahdi. Imam Mahdi itu kan Imam Mahdi nggak ada pesaingnya udah, musuhnya Dajjal. Ya kan, Ustadz Imam Mahdi ya. Bayangin acara kita tuh dijaga sama Imam Mahdi. Nggak ada yang bisa ganggu kita sama sekali, udah susah deh tuh. Ya mau gimana ganggunya Dajjal, ada Imam Mahdi di ruangan ini. Luar biasa ya. Nah ini mungkin teman-teman bagian bawah ini jadi renungannya. Posko umat mungkin baiknya diperhatikan agar posko umat namanya boleh diganti. Yang penting fungsinya posko silaturahim pemilih muslim. Supaya mereka nggak seenaknya saja membakar rumah pengurus PKS. Anda pun nggak tahu kan, rumah yang dibakar, yang diserbu, yang disabotase, yang listriknya diputus, yang istri dihadang di jalan, yang tamu dihadang di jalan. Yang begitu-gitu nggak bisa, saya nggak akan bahas tempat ini. Paling tidak, ini mungkin bahasanya terlalu sederhana, tetapi efeknya besar. Nah, ini beberapa daerah kalau ada misalnya hanya PKS tok, dia kumpung habis. Tapi kalau PKS lalu dia bisa berposko silaturahim dengan P3 saja, takut mereka. P3 walaupun kemungkinan tidak lolos, orang nggak ada yang berani nyerbu P3, mau digasak sama GPK. Ya. Satgas PDIP tuh nggak berani ngadepin rombongan Satgas GPK P3, Gerakan Pemuda Ka'bah. Bisa berak tai hijau dia. Iya, mau buktikan mau di mana? Mau di Magelang, mau di Jogja. Iya, kalau pengkaderan yang ngisi gue juga. Ya, saya kan P3-nya 35 tahun. Kalau lagi ada pembekalan kader-kader GBK, saya selalu bilang mereka, kita berjuang untuk Islam. Ya, makanya Jakarta, walaupun P3-nya itu bergabung ke Ahok, suara P3 itu sekitar 90% lebih itu milihnya Anies. Sama dengan di sini kan juga teman-teman P3 deklarasi Anies juga. Kerusakannya kan di sistem komputerisasi yang dibuat. Ya, penutup mudah-mudahan pas jam 11. Kalau mau nanti ini kita inikan lagi.
Nah, buat teman-teman, mudah-mudahan skema kecil ini bisa diingat-ingat. Apa kerja politik umat Islam? Kita tuh banyak yang nggak kerja masalahnya. Ingin jadi tapi nggak mau berproses, ingin makan tapi nggak mau nyuap, ingin nyuap tapi nggak mau nyendok, ingin nyendok tapi nggak ada sendoknya. Itu terus terang, kerja politik ini hampir nggak ada yang kerjakan. Semuanya ingin jadi, baru bergabung langsung nyalek. Kalau nyalek, cita-cita cuma satu, ingin jadi orang kaya. Udah apa saya dari dulu, karena kalau ikut partai itu ujung-ujungnya nyalek. Kalau nyalek kaya, udah kaya bikin rumah. Syukur-syukur istrinya nggak nanyain kawin lagi. Nah, apa ketawa Bu? Gue hafal gue. Ya, memang begitu kelakuan orang-orang tuh. Nauzubillah, astagfirullahaladzim. Nah, ini kerja kita. Nah, jadi hari ini kita ada di pojok kanan atas. Ya, paling tidak walaupun kita belum menjadi orang, paling tidak buat model-model Pak Budi Solihin atau Budi Haidar, model Bu Marfuah, Pak Anwar, mungkin Pak Her insya Allah, dan Mas Catur juga. Mas Catur mana? Ya. Alhamdulillah, kira udah ngilang loh. Pak Anwar? Oh. Yang berikutnya adalah penyadaran dan partisipasi melalui multimedia, multimetode, multistrategi. Ayo mulai. Apa misalnya memenangkan atau memberikan apa, kita memang perlu apa gitu ya. Nah, efektivitas kampanye. Nah, kampanye itu harus dari jauh-jauh hari. Yang kita kampanyekan itu adalah apa? Memenangkan kepentingan Islam dengan cara Islam untuk kemuliaan Islam, dan bahasanya harus kita simpan sementara. Buat ini mana apa, bantu anak yatim, apa bentuk, jangan diomong dulu. Kita tuh nggak sabaran, termasuk saya kadang-kadang. Ya, visi misi, gambarannya. Nah, inilah yang dimiliki oleh PKS hari ini. Di Sukoharjo itu, di rumah Mas Sigit, ketua PKS Sukoharjo itu sekitar rumahnya itu PKS 90%. Karena dia rawat sama dia tuh, RT-nya, RW-nya, segala macamnya dirawat. Nggak usah nunggu tiap pemilu baru sibuk. Ya, karena saya sempat ngisi pengajian pas hari-hari Minggu Tekun itu. Mobilisasi pemilih secara massal. Nah, yang ini kita kalah di malam-malam hari, sore-sore hari karena mereka terlatih. Nah, pengamanan suara sekarang agak kita kecewa karena polisi mengadakan pembiaran. Yang masuk, tahu-tahu kardusnya udah terbongkar, polisi diem aja. Kan harus polisi dong yang nangkep. Biar dikriminalkan orang itu. Nah, terus menerus diadakan pengajian dan pendidikan politik. Terus, baru angkatan ke-12. Secara logika, teman-teman ini harusnya malu sama saya. Anda nih orang yang bertanggung jawab dengan kampung Anda kan akamsi. Tahu nggak akamsi? Anak kampung sini. Ya, Anda terlalu mengatakan aku wong Jawa. Ayo bela kampung lo. Masa orang Kristen jadi wali kota Solo? Masa orang hobi nonton film porno jadi gubernur? Goblok lu pada. Jangan marah dengan omongan saya, tersinggung. Oh gitu. Gelo. Iya. Katanya di sini ada yang ini, wah Anda ini jihadnya gini. Gubernurnya hobi nonton porno. Dia ngomong gak terbuka di depan Deddy Kobuzer. Bukan saya memfitnah dia. Ayo sekarang, ini siap jadi gubernur. Sejauh Pak. Ya, saya pikir begitu karena memang kita agendakan sampai jam 11. 5 menit lagi, siapa yang mau memfeedback tidak harus bertanya, mungkin menyatakan kebingungannya atau kepusingannya atau rasa laparnya, nanti makannya setelah jam makan. Silakan. Atau saudara Budi mau kasih persilahan buat yang mau tanya. Teman-teman, dari tadi oleh Ustaz tentang materi yang barangkali Indonesia menganggap langka ya, karena memang langka, nggak ada duanya. Makanya untuk menjawab langka itu silakan, atau teman-teman ada yang bertanya dari materi tadi atau ingin menyangkal dan sebagainya, silakan. Kita ada waktu-waktu sampai jam 11. Yang Ikhwan, silakan. Ada yang mau tanya dulu? Ada? Halo, saya tunjuk loh. Saya tunjuk ya. Oke. Bismillah, saya tunjuk dari yang sepuh dulu, menurut sepuh dulu saja, yang muda. Pak Dadiri ada masukan? Silakan. Belum ada? Oh ya.
Pak Hamdi, lagi ada masukan? Bapak mau ada masukan? Silakan. Ayo Pak, silakan. Tidur tadi ya, banyak tidur, masya Allah. Gus Solihun, silakan Gus. Saya tadi sekalian mau menanya, silakan. Oh ya, ya, ya. Silakan Pak Hamdi. Matur nuwun. Alhamdulillah. Insyaallah pernah introduction kita ya. Pokoknya di mana wayang tok di Klayitan pernah ya? Jadi saya yang mengenalkan sama yang tuan rumah Dalang loh. Ya, you know me? Ya, I know juga. Thank you. Matur nuwun. Ya, itu saya kenalkan sampean sama tuan rumah yang lain. Kan waktu sampean belum kenal mana orangnya kan waktu itu. Ya, inilah saya yang dulu. Matur nuwun, untuk memberi feedback ini, masalahnya penduduk Indonesia atau masyarakat kita itu rata-rata itu uneducated, kurang pendidikannya masalah. Jadi untuk diarahkan untuk milih yang benar itu susah. Apalagi kan program Jokowi dan oligarki itu kan memelaratkan pribumi dan merendahkan pendidikan, mengorak-arik pendidikan. Nah ini masalahnya itu yang berat itu untuk kita hadapi itu. Makanya narkoba, kemaksiatan, setiap kelurahan itu hampir tiap malam adanya musik karaoke terus. Itu kan termasuk menghancurkan generasi kita itu. Makanya kita susah untuk membicarakan, untuk upgrade diri kita untuk Islam kita itu kalau enggak dengan iman yang kuat itu. Ya itulah sedikit feedback nih. Makasih Pak. Sebelum oleh Ustadz, yang akhwat silahkan salah satu wakili. Yang Z atau yang kolonial silahkan. Tadi sudah kolonial. Yang Z, Mbak Bud. Wow, silahkan. Silakan Mbak Bud. Mau feedback untuk materi pertama kali ini, tadi juga sudah disinggung mengenai banyak masyarakat yang tidak teredukasi. Jadi saya sendiri sebagai mahasiswa juga waktu kampanye itu banyak berdiskusi dengan teman-teman dan salah satunya itu pilih boleh. Pilih 02 gitu kan. Terus habis itu sebenarnya dia tuh masuk akal. Nggak yang kayak saya masih bisa menghormati karena bukan milih karena gemoy, karena milih karena juga-juga dan lain sebagainya, itu masih masuk akal. Tetapi ketika saya menyajikan suatu fakta data, terus habis itu tentang kecurangan, dia memang nggak bisa jawab. Tapi kayak kok ternyata masih aja ya. Padahal memilih pemimpin itu kan memilih dari yang paling banyak maslahatnya dan paling sedikit mudaratnya kayak gitu. Jadi mungkin dengan pendidikan politik ini kita jadi bisa banyak belajar ilmu teori dan lain sebagainya, tetapi tetap harus kita belajar bagaimana seni komunikasi dengan masyarakat agar bisa agar masyarakat itu bisa menerima menerima hal tersebut gitu. Terima kasih. Ya udah 2 ya, masih jam 11 nih. Saya ingin mengatakan bahwa teman-teman percayalah bahwa memang saya sendiri yang melakoni gerakan politik dari tahun 80-an. Memang proses untuk membuat kita tidak punya partisipasi yang karena berangkat dari inner beauty, dari inner inisiatif, ini membuat kita memang agak lambat. Makanya komprominya sekarang adalah semoga Allah kasih kemudahan yang pernah ikut pendidikan politik ini. Allah kasih rezeki kekayaan yang banyak banget. Amin. Tapi ingat, dengan banyak itu, katakan Anda misalnya punya uang 50 triliun. Anda nggak usah banyak-banyak, Anda ambil 5 triliun aja. Yang 45 triliun itu untuk memenangkan caleg-caleg se-Indonesia. Jadi, persoalannya kan kita, menurut yang pengalaman saya ya, orang itu kalau semakin kaya, semakin kikir.
semakin kaya semakin rakus. Jadi saya bingung juga tuh, jangan-jangan kalau saya gitu juga sama lagi, na'udzubillah ya. Saya pikir dari dua feedback tadi buat kita punya kesempatan untuk menyadari bahwa apa yang disampaikan oleh saya masih banyak kekurangan. Saya ingin mengajak buat adik-adik ya, anak-anakku sekalian yang remaja-remaja, saya tetap melihat Pak Budi, mereka perhatian, mereka punya keinginan menyimak, cuman kan termasuk apa itu ya. Jadi mungkin belum semuanya terserap, karena bagaimanapun yang disampaikan oleh saya kan adalah sebuah proses pergumulan panjang. Sampai orang pun banyak akhirnya baru lama, ada orang butuh 30 tahun. Bukan hanya untuk paham, tahu-tahu peluk saya dan nangis. Maaf Ustaz, selama ini kemana-mana Ustaz saya jelek-jelekin, Ustaz asal ngomong, tukang fitnah gini-gini. Setelah saya lalui 30 tahun baru peluk saya kan, dulu kemana aja loh kan gitu ya. Tapi bagus, belum keburu mati gitu. Kalau udah mati kan paling cuma nanti catatan doang dalam diary-nya. Mohon maaf Ustaz Alfian ini segala macam. Oke, saya minta izin ke belakang, kita pengantar materi kedua ya. Gimana, masih sanggup gak di giganya? Kalau yang udah panas tunggu sebentar dan jangan dikisi yang lain karena kita harus cukup dulu nih, karena materi kita setelah ini makan siang, sholat di masjid buat yang laki-laki ya, dan nanti teman-teman, dua yang tadi materi yang pertama mungkin banyak yang terkejut dan banyak yang tidak menduga bahwa sampai salam itu, tapi itulah kondisi yang sebenarnya ada di hadapan kita masing-masing. Nah untuk itu nanti untuk materi yang kedua insya Allah juga lebih dalam lagi, dan saya pikir nanti untuk teman-teman mari kita ikuti, kita niat bismillah untuk bisa mengikuti materi sampai selesai nanti sore ya. Demikian dari kami, nanti selanjutnya akan dibantu oleh moderator kedua. Saya Syakri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.